Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, alhamdulillah dalam kesempatan malam hari ini kita masih diperkenankan Allah bertemu dan bermuajah. Mudah-mudahan kajian saya pada kesempatan malam hari ini betul-betul bermanfaat, baik bagi diri saya pada khususnya dan umumnya pada saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, pada malam hari ini kami akan mencoba untuk menguak rahasia di dalam surat Al-Fatihah, dan ini akan bisa kita ketahui apabila di dalam hati kita betul-betul mau menerobos di dalam latifah Robbaniyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab di dalam surat Al-Fatihah ini banyak yang mengandung rahasia di dalam nukot waib, di dalam hati seorang hamba yang solih. Sehingga barang siapa yang mengetahui sirul Fatihah atau rahasia di dalam Al-Fatihah yang dijadikan sebagai lompatan hati menuju latifah Allah dan bertemu, dia akan kagum, dia akan merasa semua apa yang ada di dunia itu sudah tidak ada apa-apanya. Makanya kami akan mencoba untuk menjelaskan dari sisi hakikatnya, bukan sisi syariatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah, nama Allah. Di situ tertampil Ar-Rahman Ar-Rahim. Mengapa Ar-Rahman didahulukan, Ar-Rahim itu diakhirkan? Bapak Ibu, ini berkenaan dengan golongan manusia yang mengenal Allah. Itu ada dua golongan. Ada kenal Allah itu sebatas nama, ada kenal Allah itu sudah sampai pada yang memiliki nama Allah. Barang siapa yang hanya mengenal Allah dari sisi namanya saja, maka dia tidak akan mendapatkan Ar-Rahim. Kalau kita lihat Ar-Rahman itu diberikan Allah terhadap seluruh manusia, seluruh hambanya, baik yang taat maupun yang ingkar, baik ahli syuhud ataupun ahli hijab. Allah memberikan Ar-Rahman tersebut. Tetapi Ar-Rahim ini hanya diberikan terhadap mereka yang sudah mengenal Allah sampai pada puncak dan klimaknya. Maksud saya adalah sudah kenal pada yang memiliki nama Allah. Siapakah yang memiliki nama Allah? Bapak Ibu, di mana ada sebuah nama, pasti ada yang memiliki nama. Begitu juga dengan Allah.
Di dalam umat Islam, marabbuka, sopo jenengi pangeranmu, siapa nama Tuhanmu, hai umat Islam? Kita jawab, Allahu Rabbi. Allah itu adalah Tuhanku, nama Tuhanku. Sekarang umat Islam ini duduknya di mana? Sangat mayoritas orang-orang yang mengenal Allah itu hanya berdiam diri dan berhenti pada namanya. Secara otomatis apa yang kita lakukan, baik perkara yang kita tinggalkan sebab dilarang dan perkara yang kita jalankan sebab diperintah bahkan diwajibkan, tidak akan pernah membekas di dalam hati kita. Contoh, kita melakukan sholat selama ini secara fisik saja kita patuh, tetapi bagaimana di dalam hati kita lari dari Allah, kita jauh dari Allah. Karena itu tadi kita hanya mengenal namanya saja. Padahal sayudyanya, siapa yang menyembah harus tahu siapa yang disembah. Siapa yang menghadap harus tahu siapa yang dihadap. Siapa yang diundang harus tahu siapa yang mengundang. Bagaimana mungkin kita akan tahu siapa yang mengundang secara hakikinya, sementara kita hanya kenal namanya saja. Walaupun kita sudah di tengah-tengah beliau, kita tengok-tengok siapa ya yang undang saya orangnya. Jangan kau berhenti di situ. Udkhulu fisilmi kafah. Sempurnakanlah Islammu. Jikalau kau masuk di dalam agama Islam, ojo jenjing-jenjing, mesisan ambleso. Artinya, sebagai motivasi dan dorongan terhadap umat Islam, kau jangan berhenti di hukum syariah. Lanjut kepada hakikat. Ibarat orang sekolah, jangan yang TK doang. Kamu harus naik sampai jenjang berikutnya. Begitu. Bapak Ibu kembali. Kita akan mendapatkan Ar-Rahim bila mana kita sudah mengenal yang dan bertemu pada yang memiliki nama Allah. Terus bagaimana kita bisa mengenal yang memiliki nama Allah? Apakah di dalam Al-Quran juga ditegaskan? Banyak sekali. Al-Quran menjelaskan legalitas siapa yang memiliki nama Allah. Satu saja saya buka. Alladzi ja'ala lakum, alladzi sakhkhara, alladzi khalaqakum. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lail. Kalimatnya adalah Alladzi. Siapa yang memiliki nama Allah itu, ma'asyiral muslimin? Adalah Alladzi. Apa itu Alladzi? Adalah hidup yang menguasai pada diri saudara. Dialah hidup zat yang menciptakan kamu. Yang dimaksud hidup di sini adalah sesuatu yang menguasai diri Anda. Bahasa Jawa itulah hidup. Sebab dengan hidup ini, mata bisa melihat, hidung bisa mengambu, mulut bisa bicara, napas bisa keluar masuk, anggota badan bisa bergerak, jantung bisa berdenyut, darah bisa berputar. Itu sebab karena Allah, disebab adanya hidup. Jangan kau menganggap hidup itu milikmu. Selama kau masih memakai kalimat
Aku hidup sebab dihidupkan Allah. Selama itu saudara masih ada pengakuan bahwasanya saudara mempunyai hak hidup. Padahal ma'asyiral muslimin, sifat wajibnya Allah hidup, berarti manusia sifat mukhalnya adalah mati. Apa masuk ning polo, ning otak? Hidup itu sifat Allah, sementara manusia adalah mati. Itu kita ngaku-ngaku bahwasanya kita hidup. Bapak Ibu, saudaraku dimanapun Anda berada, tolong sekali lagi, jangan tanggung-tanggung saudara jikalau masuk di dalam Islam. Masuklah sampai pada puncaknya hakikat ma'rifat. Dengan begitu saudara akan tahu dan mengerti tentang siapa yang memiliki nama Allah. Dengan begitu salat saudara akan khusyuk. Dengan begitu apapun aktivitas yang terjadi pada diri saudara, masalah yang terjadi pada diri saudara, hati saudara akan tatmainul qulub. Hati saudara akan damai, anteng, jenjem dan sebagainya. Itulah Ar-Rahim. Dikatakan orang yang mengenal dan mengerti sirul Fatihah atau rahasia di dalam Fatihah, ketika saat membaca Bismillah, dalam hati saudara sudah bergerak dan merapat terhadap hidup yang menguasai segala apapun. Itu namanya orang itu ingat pada Allah. Kita mau makan baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Di sini keberkahan tidak akan pernah saudara temukan jikalau dalam hati sampean, hati saudara itu tidak geser kepada hidup yang menguasai saudara makan. Paling banter Anda mendapatkan proteinnya. Barokah di dalam makan itu tidak ada. Sebab Ar-Rahim, saudara tidak mendapatkannya. Saudaraku dimanapun Anda berada, mungkin lewat kajian Fatihah ini bisa untuk membuka mata hati saudara untuk sadar diri bahwasanya kita masih jauh untuk kepada Allah. Secara otomatis jauh pada Allah, segala amalia, secara semua amal, laku apa yang terjadi pada diri kita, di situ masih jauh dari satu kebenaran. Kita lanjut. Alhamdulillahirabbil alamin. Utawi sekabai puji iku lillah, kagungane urip, Ar-Rahim sing menguasai segala alam. Maksudnya, puji saudara, penghadapan saudara, hati saudara itu hanya terhadap hidup yang menguasai seluruh alam, menguasai segala hal, masalah apapun. Artinya ketika kita menghadapi masalah apapun, apakah masalah itu berkenaan dengan diri saudara, keluarga, anak, istri, bahkan terhadap orang lain, hati saudara dituntut untuk memuja, memuji, menghadap, melihat terhadap hidup itu. Dan hidup itu bukan hidupnya siapa-siapa, bukan hidupnya si A, si B, si C, bukan hidupnya makhluk, akan tetapi itu hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau hati sudah masuk di situ, pasti akan mengatakan selain Allah tidak ada hak untuk hidup. Mari alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Ar-Rahman sifatnya adalah
Beliau akan mengasihi, memberi terhadap seluruh manusia makhluk, baik yang ingkar maupun taat. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahim ini hanya diberikan terhadap mereka yang takwa, mereka yang sudah mengenal sampai pada zatnya, sampai pada hidupnya. Inilah yang kami maksud sebagai orang yang sudah makrifat terhadap Allah. Maliki Yaumiddin, termasuk sifatnya adalah Malik, menguasai hari akhir. Yaumiddin di situ adalah hari akhir. Maksudnya Allah itu awal yo akhir. Allah yo awal, Allah yo akhir. Semua masa apapun itu yang menguasai cuman Allah. Malik yang ratoni, Malik yang menguasai. Opotan masalah diwini, masalah saiki, masalah kemarin, masalah sekarang, sekecil masalah apapun, itu yang mengerjakan sing nandangi iku nama, itu hanya Allah. Hidup itu yang kami maksud. Saya mengucapkan Allah, maksudnya adalah hidup, ya, hidup yang bila suarin, hidup yang tanpa bisa digambarkan dengan sesuatu apapun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bapak Ibu, bagaimana mungkin saudara bisa hanya menyembah terhadapnya dan minta pertolongan terhadapnya, sementara saudara tidak tahu siapa yang mengundang saudara? Enggak akan mungkin. Bagaimana mungkin saudara akan bisa dan minta dan menghambakan diri hanya terhadap Allah, sementara saudara belum kenal siapa yang memiliki nama Allah? Dalam istilah yang lain, bagaimana mungkin kau akan tahu dan menghadap atau minta pertolongan si A, sementara saudara belum tahu mana si A? Itu bahasa saya tidak sah. Amri sah, biar sah, ya. Saudara harus tahu dan bertemu terhadap yang memiliki nama Allah. Buka di dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir. Ada sistem bagaimana caranya saudara bisa bertemu terhadap Allah. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Dua hal sistem caranya. Falyamal amalan sholihan, berlaku bagus, artinya saudara tidak hanya secara fisik, hati saudara juga amalan sholihan. Hati yang amalan sholihan itu adalah hati yang satu titik terhadap hidup. Ini yang jarang untuk dijabarkan. Hanya menjabarkan secara fisik. Laku api secara fisik mungkin menungso, ketok meripat, ketok moto dohir. Tapi hati kita masih menyimpan hasud, menyimpan takabur, menyimpan sum'ah, menyimpan riya, walah. Subhanallah. Iyyaka na'budu, hanya menyembahmu lah, aku hanya menyembahmu lah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah aku minta pertolongan. Ini Bapak Ibu akan sah jikalau hati saudara betul-betul ashadunya ke ilallah, penghadapan hati terhadap hidup yang menguasai segala apapun. Kalau penghadapan saudara ini sudah betul secara hakikat makrifat, ihdinas siratal mustaqim pasti akan saudara dapatkan. Petunjuk-petunjuk, ya, petunjuk-petunjuk hati saudara untuk melewat siratal mustaqim akan jelas. Sehingga semua apapun persoalan, apapun aktivitas,
saudara berjalan di atas jalan yang benar. Saya katakan di atas jalan yang benar, jalan yang lurus. Hati saudara tidak selingkuh, tidak tolah-toleh terhadap selain hidup atau Allah itu. Yaitu jalan siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang panjenengan berikan terhadap orang-orang yang saudara, yang panjenengan beri kenikmatan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan di mana hamba-hambamu yang telah kau beri nikmat, hatinya jenjem, hatinya damai, karena hanya untuk hidup dan melihatnya. Dalam arti kata lain, diletakkan aktivitas apapun, hati selalu makrifat terhadap Allah. Bukan jalan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan yang kau berikan terhadap orang-orang yang selalu senantiasa berbuat dolim, berbuat maksiat hatinya terhadapmu ya Allah. Dan ini Bapak Ibu, saya katakan sekali lagi, yang dikatakan maghdubi alaihim waladdallin, jalan yang disesatkan mereka karena mereka selalu berbuat dolim adalah mereka yang hatinya menghadap terhadap syahwat dunia. Apapun status Anda, apapun predikat Anda, jikalau hatimu belum kenal terhadap yang memiliki nama Allah hidup, maka ini yang saya katakan dikategorikan sebagai orang-orang yang hatinya telah tersesat terhadap syahwat dunia. Siapa mereka? Aku gak nyalahno panjenengan, gak nyalahno wong liya. Ayo podo-podo bareng-bareng digerabak jitoke dhewe-dhewe. Kesimpulan, saudara akan benar di mata Allah hatimu jikalau saudara sudah mengenal terhadap yang memiliki nama Allah. Jikalau tidak, maka saudara selamanya di mata Allah dikatakan sebagai golongan yang tersesat hatinya. Oke, itulah sedikit cuplikan dan penguaan tentang rahasia di dalam surat Al-Fatihah. Makanya ini akan tumbuh di dalam hati saudara jikalau saudara betul-betul berupaya dan mengenal dan bertemu terhadap hidup atau Allah itu sendiri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang sudah mengenal hidup pada dirinya, maka faqad arafa rabbahu. Mereka akan betul-betul mengenal dan mengetahui Tuhannya. Oke. Sedikit banyaknya kalimat yang kurang berkenan, saya minta maaf. Bila mana ada yang merasa tersusu, tidak ada rasa hati untuk menusuk, akan tetapi memberikan motivasi dan menggugah iman saudara menjadi ihsan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.